Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi udah cukup lama ya saya nggak buat video. Memang belakangan ini lagi agak sibuk. Em, tapi selama ini sih masih tetap pantau pergerakan harga market. Dan IHSG kita memang udah sempat nyampe all time high-nya di 7.300-an. Memang waktu itu setelah liburan lebaran cukup panjang, pas pembukaan IHSG kita langsung koreksi ya, turun cukup dalam -4 dan sempat -3% lagi ya. Jadi total minusnya cukup dalam sehingga IHSG kita menyentuh kembali di zona 6.500-an ya. Nah, kita langsung aja lihat untuk antisipasi ke depannya ya. Nah, jadi kalau kita lihat waktu IHSG kita lagi libur lebaran cukup panjang, memang indeks Asia dan juga Nasdaq pun juga sebenarnya juga mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Jadi sebenarnya kita tuh bisa dibilang kayak liburan dari tertolong IHSG kita dari liburan. Dan setelah liburan juga memang langsung akhirnya ya banyak banget ya, terutama kalau kita lihat foreign flow-nya banyak yang keluar waktu itu. Tetapi saat ini kita berhasil mantul, terutama nih kalau kita lihat di garis MA 200 ya, di garis putih itu MA 200-nya. Jadi overall kesannya sih ya bisa dibilang sih sebenarnya masih terjaga sekali ya. Kalau kita lihat ambil jarak apa time frame yang panjangnya sebenarnya IHSG kita terus terjaga semenjak ini di atas MA 200. Jadi memang sebenarnya sih tren jangka panjangnya sih masih kesannya masih ada potensi untuk naik. Nah, cuman untuk jangka menengahnya kalau menurut saya karena IHSG kita sudah break MA 50-nya ya, garis hijau ini. Dan saat ini memang lagi mantul di garis MA 200 ya, cuman kita lihat sebenarnya harganya ini masih di bawah MA 20, yaitu garis biru ini. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan harganya masih di bawah MA 20 dan ini masih di bawah MA 50, itu sebenarnya IHSG-nya masih belum balik ke fase uptrend-nya dia. Jadi kalau misalkan dia udah break MA 50-nya sih biasanya itu udah terpatahkan ya fase uptrend-nya dia. Ini kalau kita lihat memang dia lagi naiknya cukup pesat, naik terus ya, terus tertahan di atas MA 20. Jadi memang kita merasakan fase bullish-nya, bisa dibilang ini seperti kayak window dressing-nya. IHSG justru pada bulan sekitar Maret nyentuh all time high IHSG kita di 7.300-an. Nah, jadi untuk sementara saat ini kalau menurut saya IHSG ini ada potensi untuk berkonsolidasi atau dia sideways terlebih dahulu. Dan kalau kita bisa lihat juga dari historic price ya dari IHSG, kita bisa lihat bahwa sejak IHSG rally cukup tinggi terus dia break MA 50, dia akan mulai turun dan terus dia akan berkonsolidasi mendekati garis MA 200 ya. Sebelum dia akhirnya break ke atas lagi kalau misalkan memang market situation-nya kondusif untuk IHSG-nya naik. Jadi kita bisa lihat kalau menurut saya dengan pergerakan harga seperti ini, kalau misalkan harganya perdagangan besok atau kedepannya misalkan IHSG masih tertahan di MA 20 dan dia tertahan, kemungkinan besar IHSG akan berkonsolidasi. Dan kalau misalkan IHSG kita break di MA 200 dan sampai menyebabkan dead cross dari MA 50 dan MA 200, ini ada potensi untuk IHSG mengalami fase bearish di mana IHSG akan mengalami penurunan. Jadi itu ya untuk pergerakan IHSG dari saya. Ini bisa dilihat juga dari patternnya ya. Ini sih ya chart yang cukup umum, mungkin pada tahu ya. Jadi memang fase-fase di mana setelah mengalami kenaikan yang sangat pesat, itu biasanya akan ada kayak bull trap, di mana kayak dia mantul, kesannya dia mau balik ke normal. Tetapi ini bull trap, jadi ini cuman kayak technical rebound doang dan akhirnya dia turun lebih dalam lagi. Bisa aja pattern seperti ini muncul ya kembali seperti yang ini. Jadi dia naik tinggi sangat pesat, terus dia koreksi dalam, terus dia mantul lagi. Ya mungkin orang antisipasi kayaknya masih bisa naik lagi nih karena mantul. Ya tetapi kita lihat price actionnya aja, kalau misalkan harganya dia masih tertahan di MA 50 dan MA 20, kemungkinan besar itu hanya bear trap atau technical rebound dari pergerakan IHSG. Oke, jadi itu aja untuk IHSG kalau dari saya. Mungkin selanjutnya kita akan bahas pertama dulu BBCA.
ya selalu ya kita bahas aja perbankan yang big caps yang salah satunya BCA, ya bisa dibilang BRI dan yang lain juga mungkin pergerakannya mirip ya seperti saham-saham bank big caps lainnya. Bentar, kita ganti dulu ke money flow index. Sebentar. Seperti ya. Nah, jadi kalau untuk BBCA mungkin pergerakannya sih bisa dibilang mirip seperti IHSG yang dimana dia memang sudah break MA50-nya. Sempat sebenarnya ini BBCA ini kayak dia kayak berkonsolidasi ya naik turun di antara MA50-nya. Tetapi setelah liburan itu ya langsung BCA juga ikut ketarik ke bawah ya dan turunnya cukup drastis sampai ke MA200-nya. Jadi saat ini memang mirip seperti IHSG di mana harga BBCA ini tertahan di MA200. Nah, kalau kita lihat secara zoom in, ini pergerakan harganya nih dia mulai berkonsolidasi ya sebenarnya ya. BBCA ini patternnya sih menurut saya mirip seperti kayak symmetric triangle, yang dimana dia kayak merucut untuk volatilitasnya juga sudah mulai berkurang. Dan terutama kalau kita lihat di sini harganya nih mendekati di MA200-nya ya. Ini ada potensi, misalnya harganya bisa dia break ke atas atau dia break ke bawah, itu kita tidak ada yang tahu. Cuman kita bisa antisipasi akan ada big movement dari pergerakan BBCA ya. Jadi itu kalau kita lihat secara MACD-nya sih memang ya trennya ini memang udah turun. Jadi kalau kita lihat saat BBCA ini dia naik turun, kesannya harganya mengarah kayak kesannya naik. MACD-nya sebenarnya justru udah terus garisnya ini juga terus mengalami penurunan dan money flow indexnya juga jelas ya kelihatan bearish divergence ya. Jadi memang sebenarnya ada potensi memang BBCA waktu dia mulai udah agak susah untuk naik sampai di harga 8.200, ada potensi untuk BBCA turun take profit ya dari kenaikannya. Dan saat ini memang harganya masih di MA200, baiknya sih wait and see ya kalau menurut saya. Soalnya kalau ini bisa aja dia break ke bawah lagi kalau misalkan ternyata besok-besoknya IHSG ternyata merah dan tertahan di bawah MA20 kan itu berarti kemungkinan besar saham-saham lainnya juga akan mengalami penurunan. Dan kalau dilihat seperti gini ya kita takutnya biasanya break ke bawah sehingga ada potensi untuk dia turun lebih dalam lagi ya. Itu kita ada yang tidak tahu, saya tidak ada yang bisa prediksi, kita cuma bisa mengantisipasi aja ya. Kalau kita lihat secara money flow index yang lainnya nih, kalau kita lihat dari per 1 jamnya pun juga kesannya sih sebenarnya sih ya ada kayak potensi untuk mencoba naik ya, walaupun ini sebenarnya MACD-nya garis, jadi memang movementnya tuh momentumnya tuh kayak datar netral. Money flow index sih ya rata kesannya sih kayak ada potensi untuk naik ya. Memang kalau kita lihat di sini dari harganya dia di sini terus dia naik atau di level yang relatif sama nih money flow indexnya kesannya agak naik, tetapi ini di time frame 1 jam dan kita lihat per 4 jamnya pun memang sebenarnya ada tanda-tanda dia mau naik. Cuman ya itu price action biasanya sih lebih bisa diandalkan. Maksudnya kalau memang ternyata dia break ke bawah itu bisa aja terjadi. Jadi misalnya kita lihat money flow index udah rendah ini belum tentu BCA-nya akan naik ya, bisa aja dia justru turun lebih dalam lagi. Itu jadi yang kalian harus antisipasi untuk BBCA. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas Pegas. Nah, jadi untuk Pegas ini bisa dibilang sebenarnya sih di IHSG ini yang lagi menarik itu sebenarnya komoditas ya. Soalnya komoditas lagi mengalami kenaikan yang cukup fantastis ya, seperti saham ITMG dan yang lainnya ya. Yang selanjutnya ini kita akan bahas Pegas. Nah, jadi untuk Pegas ini udah harganya nih 2 hari ini naiknya cukup tinggi ya, dan harganya nih kalau kita lihat 2 hari yang lalu naik sampai ke 9% dan kemarin itu naik 4,72%. Jadi sangat-sangat pesat sekali, dan kalau kita lihat secara pergerakan harganya ini sebenarnya dia udah break ketinggian dia sebelumnya. Jadi kesannya Pegas ini mengalami breakout untuk pergerakan harganya. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya sih ada potensi untuk Pegas coba mencapai targetnya di level resistnya di 1845 ya untuk kenaikannya. Nah, tapi kalau kita yang ini kita harus waspada nih sebenarnya
kalau kita lihat secara per nya ini money flow index-nya sudah sangat tinggi ya di level 88, dan kalau kita lihat dengan time frame per 4 jam pun juga sama di 88, dan kalau 1 jam ini juga sudah sangat tinggi di 98. Jadi ya antisipasinya ya kalau menurut saya untuk Pegas ini besok bisa aja dia loncat lagi, bisa aja nyentuh sampai level resist, mungkin yang ngetes level resist, tapi habis level resist itu mungkin akan ada tanda-tanda pelemahan. Dan kita lihat ya MACD sebenarnya juga ada tanda-tanda pelemahannya, jadi bisa aja dia naik ke level resist terus dia turun, koreksi terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat dengan time frame per day-nya biasanya sih ya kalau koreksinya sih ya nyentuh balik ke EMA 20 ya. Jadi kalau yang udah naik sini ya kalian jangan beli, soalnya ini udah naik cukup pesat. Jadi ini untuk kalian yang memang sudah hold Pegas dari harga rendah. Oke, jadi itu aja untuk Pegas singkatnya, untuk sebagai warning aja kalau memang harganya sudah naik, jadi jangan FOMO. Harga udah menjadi, maksudnya jangan beli pas lagi hijau ya, justru beli saat lagi koreksi atau di harga rendah. Oke, untuk selanjutnya, untuk yang terakhir kita akan bahas PTBA yang cukup menarik. Soalnya PTBA ini juga yang menariknya adalah dia akan tebar dividen dengan dividen payout ratio-nya 100% ya. Itu saya juga kurang ngerti sih, maksudnya soalnya menurut saya kalau membagikan semua laba bersihnya ke investor, ya mereka berarti nggak pegang laba bersih sama sekali buat inovasi atau upgrade bisnis mereka kan, untuk memperluas pedagang bisnis mereka. Nah itu jadi sebenarnya pertanyaan sih kalau menurut saya, kenapa PTBA memutuskan untuk menebarkan seluruh laba bersihnya kepada investor. Nah, tapi ada dan kita akan lihat secara pergerakan harganya. Jadi memang PTBA ini bisa dibilang mirip sih seperti ini ya kalau menurut saya. Jadi dia memang sebenarnya udah take off. Kalau kita lihat seperti ini ya, udah pelan-pelan dia take off dan akhirnya dia naik ke atas. Biasanya ini kalau wave-wave gitu ya, memang biasanya dia wave sekali, konsolidasi terus dia kedua kalinya. Pattern sih sebenarnya kalau menurut saya ini mirip seperti Elliott Wave ya. Jadi Elliott Wave itu biasanya ada kayak 3 impulse kenaikan, jadi dia naik sini, konsolidasi naik lagi, dia naik lagi. Nah saat ini kita bisa dibilang seperti kayak wave ketiganya di impulse ketiganya di Elliott Wave. Tetapi ini belum terkonfirmasi, maksudnya belum jelas, soalnya kan selanjutnya kita belum tahu. Cuman yang kalian harus antisipasi adalah kenaikan harganya. Jadi memang sudah sangat maksudnya kalau untuk saat ini sih harganya di atas EMA 20 banget. Jadi ya ada potensi untuk dia koreksi, setidaknya turun ke EMA 20 ya. Jadi jangan beli, terutama di harga di pucuk. Nah, kalau kita lihat secara money flow index sebenarnya sih udah ada tanda-tanda, kalau menurut saya ya, semacam kayak bearish divergence ya. Kalau terutama dari money flow indexnya, kita lihat saat dia harganya menyentuh di sini, terus dia naik ke sini, dia money flow indexnya justru lebih rendah. Dan saat ini pun dengan kenaikannya saat ini, money flow indexnya juga nggak terlalu tinggi ya. Bisa dilihat nih harganya di 69 ya. Jadi kesannya sih ada kayak penurunan dari money flow index. Dan ya kalau untuk per 4 jam sih nggak terlalu ya, cuman memang kesannya tuh setiap dia mencapai harga yang lebih tinggi, nggak money flow index-nya tuh nggak tinggi-tinggi banget ya, jadi kayak kesannya tertahan. Jadi itu yang kalian harus waspada. Kalau saran saya, kalau misalkan yang kalian yang sudah pegang PTBA dan udah untung cukup besar, menurut saya sih hold aja ya untuk saat ini. Memang akan ada potensi untuk dia turun, tapi saat ini sih masih sangat strong uptrend sekali. Terutama harganya masih tertahan di atas EMA 20, dan memang saat ini kalau menurut saya sedang lagi hot-hotnya komoditas ya, komoditas lagi sangat mengalami kenaikan. Dan kalau kalian lihat kayak laporan keuangannya pun rata-rata pertambangan mengalami kenaikan yang cukup pesat. Jadi untuk PTBA ini sangat good untuk di hold, terutama juga dia akan menebarkan dividen, jadi ya why not. Cuman untuk kalian yang mau beli, saran saya jangan beli terutama di sini ya. Maksud saya jangan beli pas harganya lagi di atas EMA 20 sekali. Pasti biasanya dia akan tertarik. Jadi harga tuh biasanya dia akan balik ke mean value-nya. Mean value-nya itu ya moving average-nya maksudnya ya. Biasanya setidaknya dia akan turun ke EMA 20. Jadi untuk kalian yang mau entry atau itu ya untuk trading ya, saran saya jangan entry sekarang, entry-nya pas koreksi aja ya.
Oke, jadi, sekilas gitu aja untuk sementara market overview update aja sih, terutama sih sebenarnya untuk bahas IHSG, dan saham big cap seperti BBCA yang memang saat ini pergerakannya mirip IHSG dan ada potensi juga, bisa turun lebih dalam. Jadi itu yang kalian harus waspada, terutama kita udah mengalami kenaikan IHSG yang cukup tinggi dan market, di luar pun seperti Nasdaq dan juga ekonomi luar yang kalau kita ngomongin yang lainnya seperti inflasi dan yang lain juga kesannya nggak terlalu baik, jadi ya, mmm, antisipasi aja ya untuk kalian semua. Baik, jadi untuk, video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dengan video-video mengenai saham. Sekian dari saya, terima kasih.